Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaah dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Kembali kita berjumpa di dalam program layanan firman Pelita bagi Kakiku pada hari ini Senin 1 Februari 2021 bersama dengan saya Pendeta Surya Samudera Giamsyah. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini di dalam berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi kami, Engkau hadir menuntun kehidupan kami. Biarlah di dalam terang Roh Kudus, Engkau mampukan kami untuk membuka telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga kami dimampukan pula untuk menyimpan isi hati-Mu bagi hidup kami ini di dalam hati kami. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21 ayat 17 sampai dengan yang ke-26 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan
menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan darah dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia melakukan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah buku yang berjudul Christ and Culture, Kristus dan Kebudayaan. Di dalam buku itu dibahas hubungan antara bagaimanakah seseorang menjalankan kehendak Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang berkaitan dengan berbagai-bagai budaya, berbagai-bagai tradisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Pada intinya harus dibedakan antara apa yang Tuhan kehendaki dan bagaimana harus menjalankan budaya atau adat istiadat. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memahami betul mana tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai tindakan berdasarkan kehendak Allah, dan manakah tindakan-tindakan yang digolongkan berdasarkan tata cara adat istiadat
budaya Yahudi. Kepada orang-orang yang bukan berasal dari darah Abraham, Rasul Paulus memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Yesus Kristus, memberitakan kehendak Allah. Rasul Paulus tidak mengajarkan dan memberitakan adat istiadat orang-orang Yahudi, budaya, culture umat Israel. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus dengan gigih terus memperjuangkan, terus memberitakan kepada mereka yang tidak berdarah Yahudi, bagaimana mereka memiliki hati dan bagaimana mereka hidup berdasarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Dan oleh karena itulah, ketika Rasul Paulus berhadapan dengan begitu banyak penatua Yahudi, Rasul Paulus menceritakan bahwa yang ia beritakan, yang ia ajarkan adalah Injil Kerajaan Allah, Injil Tuhan Yesus Kristus, supaya orang-orang non-Yahudi berbalik mengarahkan hati mereka kepada Tuhan, tetapi tidak mengajarkan adat istiadat dan budaya orang Yahudi. Dan di tengah-tengah kumpulan orang Yahudi, di antara para penatua, Rasul Paulus diminta untuk membuktikan bahwa apa yang ia lakukan betul-betul murni berangkat dari kerinduan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Tuhan Yesus Kristus, dan bukan memberitakan budaya. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang betul kita semua tidak bisa lepas dari kehidupan yang diliputi oleh adat istiadat, norma-norma, nilai-nilai, serta budaya yang ada di sekitar kita. Tetapi pertanyaannya adalah, manakah yang lebih kita jalani? Manakah yang lebih kita ikuti? Injil Kerajaan Allah atau budaya, tradisi, nilai-nilai, dan norma-norma yang selama ini berlaku di tengah-tengah masyarakat? Ada waktunya memang Injil tidak bertabrakan, bahkan berjalan selaras dengan adat istiadat. Dan oleh karena itu tidak menjadi masalah bagi kita untuk mengerjakan kedua-duanya secara bersama-sama. Tidak masalah. Tetapi harus diingat bahwa tidak semua adat istiadat, tidak semua norma-norma budaya, tidak semua nilai-nilai yang dipegang di tengah masyarakat harus kita lakukan
Dan bahkan ketika itu semua bertabrakan dengan nilai-nilai Injil. Sebagai contoh, masyarakat di mana kita hidup bisa jadi adalah masyarakat yang mengembangkan budaya, suka bicara tentang perkara-perkara yang tidak jujur. Apakah itu berarti kita harus ikut-ikutan menjadi pribadi-pribadi yang tidak jujur? Saya katakan tidak. Tetaplah hidup jujur di hadapan Tuhan, karena mengikut Injil Kerajaan Allah, mengikut Kristus, berarti kita memiliki kualitas kehidupan jujur. Ketika masyarakat suka melakukan tindakan-tindakan yang menghakimi orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, apakah kita akan dengan mudahnya ikut arus menghakimi orang lain juga? Saya kira juga tidak. Jelas sekali firman Allah mengingatkan kita supaya kita tidak memiliki sikap mudah menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi mungkin kita merasa jengkel dengan seseorang. Mungkin kita merasa kesal dengan kelakuan seseorang. Nilai-nilai Injil mengatakan, tegurlah dia 4 mata, jikalau kurang ingatkanlah dia bersama-sama dengan yang lain, mungkin bersama 2 atau 3 orang saksi yang lain, atau bahkan tegurlah dia di hadapan jemaat, tetapi itu semua dilakukan di dalam kasih. Bukan dihakimi, bukan ditunjuk sebagai orang berdosa. Saya teringat sebuah budaya, tradisi yang ada di sebuah wilayah di Afrika. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka orang tersebut akan dipanggil, diperhadapkan kepada para tua-tua adat, dan masing-masing tua-tua adat menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah orang itu lakukan dan yang seharusnya orang itu kerjakan. Suku di Afrika ini melakukan hal tersebut sebab mereka mengasihi anggota sukunya. Diingatkan akan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan dan kebaikan-kebaikan yang seharusnya ia kerjakan. Sungguh suatu cara mengingatkan yang baik
yang bisa dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat atau sebuah komunitas. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah cara kita dalam kita berhadapan dengan tradisi, dengan budaya, dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat? Apakah kita sekedar ikut arus, ataukah kita menjadi berbeda? Kita memiliki prinsip hidup sebagai orang Kristen yang memprioritaskan hidup mengikuti nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Injil Kerajaan Allah, dan apakah kita menghidupi iman kita secara nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan kami sesehari lepas sesehari. Kami diingatkan bahwa sebenarnya lah kami dipanggil untuk memprioritaskan hidup mengikut nilai-nilai Injil Kerajaan Allah, nilai-nilai kekristenan, hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tidak sekedar ikut arus apa yang menjadi nilai dan norma yang berlaku di dunia ini di tengah masyarakat yang seringkali tidak mengenal kehendak Allah. Karena itu ya Bapa Surgawi, mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup mengerti betul apa yang harus kami pilih di dalam kehidupan kami, tidak sekedar menjadi pribadi-pribadi yang larut di dalam arus dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan memakai kita semua menjadi berkat di tengah masyarakat. Amin.